Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyoga Surya Gunadi. Saya calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dasar pemikiran Ki-Hajar Dewantara saya simpulkan atau saya bagi menjadi 6 buah. Yang pertama, menuntun. Yang kedua, kodrat anak. 3, pendidikan berpihak pada murid. 4, bukan tabula rasa. 5, dipekerti. Dan keenam, mendidik diumpamakan petani. Kita awali dari menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti filosofi dari Ki-Hajar Dewantara yang berisi ing ngarsa sumtulodo ing madya mangun karso datut wuri handayani, yaitu bertujuan agar anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berikutnya kodrat anak. Secara umum, kodrat anak dibagi menjadi dua, yaitu kodrat merdeka dan kodrat bermain. Ciri dasar merdeka dibagi menjadi dua, yaitu secara lahir merasa bebas dan secara batin mandiri. Kemudian yang kedua adalah bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat anak, sehingga permainan bisa dijadikan pelajaran di sekolah. 3. Pendidikan berpihak pada anak. Artinya, pendidikan itu bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba di sini maksudnya kita memberikan fasilitas kepada anak, memberikan pelayanan pada anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. 4. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Secara sosiokultural, Ki-Hajar Dewantara berpesan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kelima, budi pekerti. Budi diartikan sebagai pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Oleh karena itu, cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga bisa bergabung untuk membentuk sebuah keseimbangan atau keselarasan. Dan yang terakhir adalah pendidik diumpamakan sebagai petani. Petani dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya seorang pendidik. Saat menanam jagung misalnya, petani dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, dan lain sebagainya. Sehingga jagung bisa tumbuh menjadi sesuai dengan harapannya. Baiklah, saatnya saya memberikan refleksi tentang apa yang telah saya pelajari di modul 1.1. Sebelum mempelajari modul, saya berpikiran bahwa pembelajaran adalah berpusat pada guru, di mana guru merupakan sumber belajar yang harus diikuti oleh peserta didik. Dan yang kedua, pendidikan itu kaku, baku, dan harus sesuai dengan buku. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi berpikiran bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid atau siswa.
Guru berperan sebagai fasilitator di situ yang memberikan pelayanan, menggali kemampuan, potensi, kodrat dari anak sehingga menjadi tumbuh sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu menuntun siswa sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Akhirnya, hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang bermakna yang berpusat kepada siswa. Kemudian yang kedua, menuntun siswa berdasarkan kodratnya dengan memperhatikan sosio-kultural setempat. Beberapa penerapan yang telah saya lakukan diantaranya adalah pembelajaran berdiferensiasi berbasis Chromebook. Kemudian gaya hidup berkelanjutan dengan bercocok tanam tomat dan cabai. Berikutnya pembuatan jamu instan. Ini memanfaatkan budaya leluhur yaitu empon-empon dibuat menjadi jamu instan sehingga lebih kekinian. Kemudian pembuatan batik ekoprint. Pembuatan batik ekoprint juga memberikan keterampilan kepada anak-anak sehingga anak nanti bisa tumbuh sesuai dengan kodrat zamannya. Upacara bendera kami maksudkan untuk melatih anak agar lebih disiplin dalam hidup. Kemudian ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Panggung kreasi memberikan ruang kepada anak-anak untuk berkreasi, mengeksplor bakat, minat, dan jiwa seni yang mereka miliki. Dan yang terakhir, panggung literasi yang kami laksanakan setiap 1 bulan sekali. Di sini, anak menceritakan isi buku yang telah dibaca pada teman-temannya. Demikian paparan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.